Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Cik Aulia, mahasiswa PPG PAN tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Raden Fatah Palembang dengan NIM 25104180411 pada hari ini Selasa 14 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 6 Lusukun kelas 5 dengan materi zakat fitrah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi ceria. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Berjari satu, Tepuh jari dua, tepuh jari tiga, tepuh jari empat, tepuh jari lima, berbunyi semua. 1, 2, 3, siap berdoa. nah sebelum mulai pelajaran kita perhatikan siapa hari ini mau maju ke depan semuanya? Saya Bu. Ya, boleh. Baca doa dimulai. Nah, kemudian ya ada yang tidak datang hari ini. Ya, semua ya. Alhamdulillah, semoga anak-anak ibu selalu rajin datang sekolah dan tidak ada halangan apapun kecuali memang yang perlu dilihat. Untuk meningkatkan rasa cinta kita, rasa nasionalisme kita, sama-sama kita nyanyikan lagu wajib kita. Apa hari ini kita menyanyinya? Pancasila. Boleh anak-anak lebih sedikit ya. Ikuti irama yang ada di depan ya. Karena Pancasila, akulah pendukungmu. Sebelumnya, aku mau melihat dulu persiapan anak-anak ibu pada hari ini sudah siap belajar atau belum? Siap, Siswa kelas 5, siap, siswa kelas 5, siap, siswa kelas 5, siap. kelas 5 apa kabar? Baik, Siapkah kalian untuk belajar? siap. Belajar semuanya dengan seksama, siswa yang ibu sayang semuanya. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik, Siapa dari kami semua? siap. Kami siap belajar dengan sesama. Ibu yang kami sayang, kami pasti bisa. Alhamdulillah, berarti anak-anak ibu sudah siap untuk belajar ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran hari ini, ibu ingin menanyakan sebuah pertanyaan. Ya, siapa yang bisa jawab boleh tunjuk tangan. Nah, pernah nggak anak-anak ibu melihat ketika malam hari raya Idul Fitri, melihat orang tua, keluarga ataupun sanak saudara yang memberikan sebagian harta atau beras pada saat malam hari raya Idul Fitri? Siapa? Ayo. Pernah nggak? Itu apa namanya, nah? Iya, bagus. Kali berikan tepuk tangannya dulu. Itu namanya zakat fitrah. Dan yang kedua, pertanyaan kedua, kenapa kita harus memberikan sebagian
hari ini. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak akan belajar tentang zakat fitrah. Harus tahu itu zakat fitrah apa, harus tahu hukum mengeluarkan zakat fitrah itu apa, kemudian kapan dikeluarkan zakat fitrah, dan siapa yang berhak menerima zakat fitrah. Itu kita akan belajar tentang itu. Anak-anak harus tahu apa itu zakat fitrah, tujuannya, wajib kapan zakatnya, dan besar zakatnya. Nah, kita lanjut ke materinya. Nah, anak-anak ibu lihat ke depan, ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi hari ini. Nah, tadi kan ibu bilang, nah kita akan belajar tentang mengenal itu apa zakat fitrah. Nah, kita lihat dulu apa itu zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan. Boleh nggak kalau kita keluarin zakat pada bulan Januari misalnya, Februari, boleh nggak? Kecuali pada bulan Ramadan. Nah, selanjutnya, nah kenapa penting nggak zakat dikeluarkan? Penting. Kenapa? Karena zakat ini memiliki peran penting dalam agama Islam sebagai kewajiban agama. Juga zakat ini bisa menyucikan diri kita dari dosa. Misalnya kita sering melakukan dosa, ada dosa, itu wajib kita mengeluarkan zakat. Nah, yang keempat, nah lihat manfaat dan tujuannya. Manfaatnya apa kira-kira? Tujuannya adalah untuk membersihkan jiwa. Kemudian zakat fitrah. Nah, ibu ada tayangan sebuah video. Anak-anak ibu melihat ke depan ya tentang tayangan video ini, dan ibu akan bertanya apa sih yang kalian lihat dari video ini. Ditonton ya, diperhatikan, dilihat, dan dipahami. Mari silakan. Terima kasih. Loh, Nadia dan Syamil sedang apa ya? Aku lihat Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syamil, Nadia, kalian bagi-bagi bungkusan dan uang apaan? Dodo mau juga dong. Kami sedang membagikan zakat dong. Tapi maaf ya dong, kami tidak bisa memberikan zakat karena nama kamu tidak ada dalam daftar. Kalau begitu, Dodo daftar ya. Bukan itu masalahnya. Terus apa masalahnya? Tidak ada pulpen ya? Bukan juga dong. Aku dapat tagihan. Asik, dapat tagihan. Paman itu dibagi. Kenapa Dodo dan teman akrab kalian tidak dibagi? Zakat itu dibagikan untuk yang berhak menerimanya. Sedangkan kamu kan tidak berhak menerimanya dong. Kenapa Dodo tidak berhak menerimanya? Karena syarat menerima zakat tidak boleh botak dan tidak boleh hidup seperti kamu. Bebasnya. Loh, ada apa ini? Paman, apa benar Dodo tidak berhak menerima zakat karena kepala botak dan perut gendut? Itu tidak benar dong. Orang yang berhak menerima zakat sudah ada. Nah, dari video tadi apa yang kalian lihat? Itu tentang apa sih videonya? Tentang orang yang berhak menerima zakat. Apa yang kalian tangkap? Kenapa orang itu berhak menerima zakat dalam video itu? Contohnya tadi siapa di situ? Fakir, terus miskin, terus musafir, kemudian iya orang yang bukan kenapa wajib mengeluarkan zakat? Karena dia sudah berhutang tapi tidak mampu membayarnya. Dia wajib mendapatkan zakat fitrah. Kadang kalau ada orang kan, orang banyak utang tapi malas membayar utang, boleh nggak dapat zakat fitrah? Boleh nggak? Misalnya ada orang suka utang tapi dia malas membayar utang, padahal uangnya itu banyak. Kenapa? Nggak, oke. Kedua ibu miskin, ketiga ibu hamil, keempat ibu
ayat 60. Ingat ya teman-teman, Zakat itu merupakan salah satu rukun Islam. diwajibkan bagi umat muslim yang mampu menjalankannya. Jangan lupa zakat ya teman-teman. Tenang ya. 8 golongan penerima zakat. Pertama itu fakir, kedua itu miskin, ketiga itu amil, keempat itu mu'alaf, kelima itu riba, keenam gharibin, 7 fisabilillah, 8 itu sabil. Oke, tepuk tangan dulu. Kalau zakat dari laku, insya Allah anak-anak ibu bisa lebih cepat paham tentang golongan penerima zakat. Nah, sekarang ya ibu akan membagikan ya KPD untuk setiap kelompok. Kita ada 3 kelompok. Kelompok 1 yang mana, Kak? Iya. Kelompok 2. Iya. Kelompok 3. Iya. Setiap kelompok akan menerima KPD yang akan diberikan setiap kelompok. Yang untuk kelompok 1 dia akan menjelaskan tentang pengertian zakat, waktu pembuatan zakat, kemudian besarannya. Kelompok 2 menjelaskan tentang rumusan tentang 8 golongan penerima zakat, dan yang kelompok 3 adalah menjelaskan tentang besaran yang zakat. Tunggu dulu, tadi besaran zakat sudah dijelaskan kan berapa? 2,5 kilogram. Kalau dalam liter berapa? Iya, 3,5 liter. Jadi setiap orang berhak mengeluarkan zakat itu 2,5 kilogram. Untuk kelompok 1 dulu, itu akan memberikan KPD-nya. Kelompok 2 ya. Dan yang kelompok 3 dia akan menjelaskan tentang pencarian, bagaimana mencari urusan ini. Sebelum kita berpresentasi, yuk kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Udah semangat nggak? Tangannya dulu, iya. Sudah siap kan hasil diskusinya? Kelompok 1 bagaimana, sudah siap? Sudah. Boleh kelompok 1 kita persilakan untuk bisa menampilkan hasil diskusinya di depan kelas ya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Memahami apa itu zakat fitrah. Pertama, apa yang dimaksud dengan zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik laki-laki maupun perempuan muslim, yang pelaksanaannya sejak tanggal 1 Ramadan hingga sebelum salat sunnah Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Soal kedua, berapa jumlah zakat yang harus dikeluarkan seorang muslim? Jawabannya 2,5 kilogram. Soal ketiga, siapa saja golongan yang menerima zakat? Fakir, miskin, amin, mu'alaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Yang kedua, menghitung besaran zakat yang
Padi memiliki ladang padi dan mendapatkan hasil panen 2000 kg. Jika zakat hasil pertanian dikeluarkan sebesar 10% dari hasil panen, jika diairi dengan air hujan, hitung jumlah zakat yang harus dikeluarkan Pak Budi adalah rupanya 200 kg. Hal kedua, Pak Toro memiliki kebun gandum yang menghasilkan panen sebanyak 3.500 kg. Jika zakat hasil pertanian dikeluarkan sebesar 5% dari hasil panen yang diairi menggunakan irigasi, hitung jumlah zakat yang harus dikeluarkan Pak Toro adalah 125 kg. Demikian hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan dulu. Iya, luar biasa. Terima kasih Bu ya. Iya, bagus sekali penjelasan daripada kelompok satu. Tadi apa yang pertama? Mengenai apa itu pengertian zakat dan kemudian besaran zakat di luar biasa. Baik, sehingga kita bisa mengetahui kesimpulan yang disampaikan oleh kelompok satu. Ya, sekarang demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan ibu kita itu perasaan hari ini belajarnya ibu. Apa kesimpulan yang dapat kita ambil pada hari ini? Itu tentang tentang menerima zakat. Apa contoh siapa yang berhak menerima zakat? Iya, kemudian apa lagi? Apa lagi? Iya, kemudian apa hukum menerima zakat tadi? Kemudian berapa besarannya tadi? 2,5 kg. Kemudian kapan dibayar zakat itu? Iya, pada bulan. Terakhirnya kapan? Sebelum sholat. Iya, sebelum sholat. Berarti anak-anak itu sudah paham hari ini tentang zakat fitrah ya. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak ibu dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita pulang, kita tepuk pulang dulu biar makin semangat. Boleh Kak? Boleh. Ayo, tepuk pulang. Dapat ilmu, hati senang, mari pulang. Sore. Selamat sekali, tepuk pulang. Dapat ilmu, hati senang, mari pulang. Sore. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, ya kita baca doa terlebih dahulu. Boleh siapa yang bikin doa dari kita pulang? Iya, boleh Rizky.